Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba akan menyampaikan pertemuan ketiga untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang masalah dan metode pemecahan masalah. Jadi kalau saya lihat gambaran pada materi hari ini, kita belajar bagaimana memecahkan sebuah permasalahan. Tentunya permasalahan itu kita modelkan juga dalam bentuk langkah-langkah atau biasanya nanti Anda kenal dengan bentuk algoritma. Jadi kita susun dalam bentuk langkah-langkah untuk menyelesaikan satu permasalahan atau yang kita kenal dengan masalah. Oke, itu materi kita pada hari ini. Nah, jika digambarkan secara umum, pemecahan masalah ketika kita menggunakan kecerdasan buatan atau menggunakan artificial intelligence. Secara umum pasti ada yang pertama adalah input, proses, dan outputnya ya. Jadi kalau saya gambarkan, nah ini. Pertama harus ada inputnya ya. Terus yang kedua ada proses. Dan yang ketiga ada outputnya di sini. Jadi ada input, proses, dan output. Saya kasih tanda, ini input, ini proses, ini outputnya. Input itu contohnya adalah masalah ya, atau pertanyaan ya, bisa dan sebagainya. Cuma secara umum input itu berupa sebuah permasalahan yang akan kita pecahkan. Yang kedua, prosesnya itu terdiri atas yang pertama adalah basis pengetahuan, yang kedua adalah motor inferensi. Jadi basis pengetahuan tadi kumpulan dari pengetahuan-pengetahuannya ya di sini. Terus motor inferensinya itu adalah nanti yang mengubah dari pengetahuan menjadi sebuah output atau jawaban. Nah, jawabannya itu nanti adalah sebuah solusi ya. Nah, atau pemecahan lah dari permasalahan yang kita punya. Jadi itu ya, pemecahannya tetap ada input, ada proses, dan ada output. Nah, nanti pada gambar, input yang diberikan pada sistem yang menggunakan kecerdasan buatan adalah berupa masalah tadi ya, jadi berupa sebuah permasalahan. Jadi input, ini inputnya itu berupa permasalahan. Sistem harus dilengkapi dengan sekumpulan pengetahuan yang ada pada basis pengetahuan. Jadi kita juga sudah punya kumpulan dari pengetahuannya atau basis data dari pengetahuan. Sistem harus memiliki motor inferensi agar mampu mengambil kesimpulan. Nah, ini biasanya nanti kumpulan dari pengetahuan itu kan berupa fakta-fakta, berupa analogi-analogi, nanti yang bisa kita tarik kesimpulan ya. Berdasarkan fakta atau pengetahuan. Output yang diberikan berupa solusi masalah sebagai hasil dari inferensi. Jadi outputnya itu nanti adalah sebuah solusi ya, solusi dari permasalahan. Nanti kita contohkan seperti apa permasalahan. Ya. Misalnya kalau saya contohkan seperti ini. Inputnya adalah mencari luas segitiga. Ya. Itu kan permasalahan. Bagaimana saya mencari luas segitiga. Nah, dari inputan itu baru diproses. Proses itu terdiri atas tadi ya pengetahuan ya. Kita ketahui
luas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi, ya. Sehingga nanti kita dari motor inferensi itu bisa menarik kesimpulan. Jika kita ingin menghitung luas segitiga, berarti saya harus tahu alas dan harus tahu tingginya. Setelah itu baru saya bisa memproses. Ya, setelah saya tahu alas dan tingginya, baru saya dapat luasnya. Setelah saya dapat luas, itu bisa menjadi sebuah output. Ya, output itu adalah nanti solusi dari permasalahan tadi. Masalahnya apa tadi? Mencari luas segitiga, ya. Nah, itu contoh sederhana bagaimana contoh dari input, contoh dari proses, dan outputnya apa jika kita menggunakan kecerdasan buatan. Nah, untuk membuat sistem untuk menyelesaikan masalah terpisah, kita harus melakukan 4 hal sebagai berikut. Jadi, pertama, mendefinisikan masalah dengan tepat. Meliputi definisi yang tepat tentang keadaan awal dan keadaan akhir sebagai solusi yang dapat diterima. Nah, ini. Jadi, dari sebuah permasalahan harus kita definisikan terlebih dahulu, ya. Bagaimana cara mendefinisikan? Cara mendefinisikan di sini kita harus tahu dulu keadaan awal dan nanti keadaan akhir atau tujuan atau goal yang akan kita capai sebagai sebuah bentuk solusi yang dapat diterima, ya. Jadi itu ya, sebuah permasalahan harus didefinisikan terlebih dahulu. Setelah kita tahu definisi masalah, baru kita analisa masalahnya. Beberapa fitur penting akan menentukan kelayakan dari beberapa teknik yang mungkin untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi setelah kita dapat definisi masalah, baru kita analisa masalah. Cuma terkadang ada beberapa bentuk, saya lihat eh, definisi dan analisa itu terkadang dijadikan satu, ya. Cukup kita kadang-kadang menyebutnya analisa. Di analisa itu sudah ada definisi dan bagaimana menganalisa permasalahan. Yang ketiga, membatasi dan menghadirkan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita harus punya pengetahuan-pengetahuan. Pengetahuan-pengetahuan tadi berisi tentang fakta-fakta, ya, atau teori-teori yang sudah ada, ya, atau yang kita sebut juga fakta-fakta yang sudah ada, ya. Jadi kita tahu pengetahuannya. Kayak tadi, ya, misalnya kita ketahui untuk luas segitiga itu faktanya adalah dia setengah kali alas kali tinggi, ya. Atau bentuk umum. Fakta dari mencari luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Itu sudah menjadi pengetahuan, ya, istilahnya, ya. Ya, itu yang harus kita kumpulkan terlebih dahulu menjadi sebuah basis data pengetahuan, ya. Yang keempat, teknik penyelesaian terbaik dan aplikasi pada masalah. Jadi nanti dalam menyelesaikan sebuah masalah biasanya kita dihadapkan oleh beberapa cara atau beberapa metode atau beberapa pendekatan atau beberapa teknik kita sebutnya. Bisa menggunakan cara A, bisa menggunakan cara B, bisa menggunakan cara B, C misalnya, ya. Nah, bagaimana mencari teknik yang tepat? Nah, itu pasti nanti ketika kita menyelesaikan masalah itu bagaimana pertama efektif. Efektif itu adalah benar dan tepat. Selain itu adalah efisien. Jadi dari langkah-langkah yang kita gunakan itu lebih cepat, ya. Terkadang kan kita ada beberapa cara, ya. Cara A, cara B, cara C. Nanti kita cari mana yang paling benar. Ketika ketiganya benar, berarti kita cari mana yang paling cepat, yang paling efisien, ya. Oh, ternyata cara B yang paling efisien, ya. Nah, itu berarti itu teknik yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan masalah atau ketika kita aplikasikan pada masalah. Jadi itu keempat, ya. Yang pertama definisi, analisa, membatasi dan menghadirkan pengetahuan. Keempat baru menggunakan teknik penyelesaian masalah. Pakai metode, ya, atau pakai cara lah di sini.
mendefinisikan masalah sebagai pencarian ruang stata ya di sini. Untuk membuat deskripsi formal dari permasalahan harus dilakukan beberapa hal. Jadi di sini kita dijelaskan bagaimana cara mendefinisikan sebuah permasalahan. Yang pertama, definisikan ruang stata yang memuat semua konfigurasi yang mungkin dari objek yang terkait dan mungkin beberapa yang tidak mungkin. Hal ini tentu saja mungkin untuk mendefinisikan ruang stata dengan jumlah stata yang tidak terbatas. Nah, biasanya kita menentukan objek-objeknya dulu ya. Nah, objek itu kan bisa benda, bisa manusia, bisa sebuah konsep dalam sebuah permasalahan. Itu yang harus kita tentukan dulu. Atau objek itu bisa kita sebut nanti adalah sebuah entitas ya. Entitas itu tadi ya, bisa manusia, benda, bisa sebuah konsep. Kalau manusia contoh dari objek itu misalnya dalam sebuah permasalahan ada dosen, ada mahasiswa, atau misalnya objek lainnya yang bergerak seperti mobil. Nah, itu kita sebut bisa sebuah objek ya, karena itu adalah contoh dari sebuah entitas. Yang kedua, tentukan satu atau beberapa stata yang menyatakan keadaan awal dari masalah atau yang kita sebut dengan initial state. Jadi kita harus tahu ya. Jadi keadaan awal, misalnya keadaan awalnya itu X-nya sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 0 kalau kita variabelkan misalnya ya. Jadi itu adalah keadaan awal yang harus kita ketahui. Atau misalnya dalam sebuah bejana yang akan kita isi itu dalam keadaan kosong atau tidak, itu keadaan awal. Apakah sudah ada isinya? Jika ada isinya berapa? Jika kosong berarti ya tidak ada masalah ya, berarti kosong ya. Yang ketiga, tentukan satu atau beberapa stata yang dapat diterima sebagai keadaan akhir atau sebagai goal atau sebagai tujuan. Kita maunya bejana itu isinya berapa nanti, atau ketika kita ingin isi sebuah bak air mandi itu isinya berapa, misalnya harus 3 liter atau 4 liter. Nah, itu adalah tujuan akhir. Berarti itu tujuan yang harus kita capai atau target lah di sini kita namakan. Dan itu juga akan menjadi sebuah solusi ya nantinya atau penyelesaian dari permasalahan. Yang keempat, tentukan jumlah aturan yang menentukan aksi yang diperkenankan. Hal ini mencakup beberapa hal sebagai berikut. Pertama, apa asumsi non-stata yang ditampilkan dalam deskripsi masalah non-formal akan menentukan yang termasuk dan tidak termasuk stata. Dua, seberapa luas aturan harus dibuat dapat menentukan aturan diberlakukan untuk stata mana saja. Tiga, berapa banyak pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah harus disusun dan dimasukkan ke dalam aturan akan menentukan jumlah baris aturan. Jadi di sini kita menentukan beberapa sejumlah aturan ya. Jadi untuk mendefinisikan masalah dari permasalahan kita harus menurunkan ya, atau bisa eh, membaca dengan baik atau ya tadi ya bisa mendefinisikan dengan baik permasalahan yang kita punya ya. Misalnya apa ya yang terkait dalam permasalahan itu. Misalnya tadi ya kita tentukan dulu komponen atau entitas yang terlibat ya. Entitasnya apa saja yang terlibat. Pertama itu paling mudah biasanya menentukan itu ya. Setelah itu baru kita kaitkan dengan aturan-aturan ya. Misalnya di situ kan ada aturan-aturan, misalnya sebuah bak air mandi itu harus diisi tapi tidak boleh melebihi 5 liter. Nah, itu kan aturan, batasan istilahnya. Jadi jangan sampai nanti kita mengisi air itu lebih dari 5 liter ya. Yang kedua adalah sistem produksi. Sistem produksi itu terdiri dari yang pertama sejumlah aturan, di mana tiap aturan memiliki sistem kiri yang menyatakan bentuk yang dapat digunakan
dan sisi kanan yang menyatakan hasil operasi jika aturan diaplikasikan. Sesuai gambaran tadi ya, jadi awalannya itu biasanya kita dari sisi kiri ya. Baru hasilnya itu adalah sisi kanan. Misalnya ketika kita mengoperasikan menggunakan variabel tadi ya, 2x plus 3y, nah itu kan berangkatnya dari sisi kiri. Dari kanan sampai ke kanan, itu berarti apa? Ada hasil operasi kan ya, misalnya 2x plus 3y sama dengan berapa misalnya ya. Nah itu yang sama dengan, setelah sama dengan berarti kan hasil operasi ada di sisi kanan ya. Yang kedua adalah satu atau lebih pengetahuan atau database yang berisi informasi apapun yang berkaitan dengan tiap masalah. Beberapa bagian database mungkin tetap, sedangkan yang lain ditetapkan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Informasi dalam database dapat tersusun dalam banyak cara berbeda ya. Jadi kita mengumpulkan data dulu. Data-data pengetahuan tadi kita kumpulkan atau kita simpan dalam satu database atau dalam satu basis data. Yang ketiga adalah strategi kendali yang akan menentukan perintah dalam aturan yang mana yang akan dibandingkan dengan database dan cara penyelesaian konflik yang muncul ketika ada lebih dari satu aturan yang cocok. Yang keempat, baru kita menggunakan penggunaan aturan ya di situ ya. Nah, aturannya, nah kembali lagi kita harus memang pandai-pandai atau pintar-pintar dalam mendefinisikan masalah tadi. Selanjutnya yaitu strategi kendali. Strategi kendali diperlukan untuk memutuskan aturan mana yang akan digunakan dalam lanjutan proses pencarian untuk mendapatkan penyelesaian masalah. Jadi, kalau saya boleh garis bawahi di sini, strategi kendali diperlukan untuk memutuskan aturan mana yang akan digunakan dalam lanjutan proses pencarian untuk penyelesaian masalah. Hal ini akan semakin diperlukan jika terdapat lebih dari satu atau semakin banyak aturan yang mungkin untuk digunakan dalam tiap proses. Pada akhirnya bagaimana keputusan dibuat akan memengaruhi kecepatan dalam mendapatkan penyelesaian masalah. Syarat suatu strategi yang baik adalah pertama adalah menggerakkan stata atau menjelaskan proses menuju solusi. Yang kedua adalah harus sistematik. Sistematik di sini adalah berurutan ya, berurutan langkah-langkahnya ya di sini. Mulai dari langkah 1 sampai langkah terakhir itu berarti sudah menunjukkan solusi atau solusi dari permasalahannya. Kedua syarat itu akan melahirkan banyak metode pencarian akhirnya. Jadi nanti kita dihadapkan biasanya dengan beberapa cara atau beberapa solusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Biasanya kalau dalam kecerdasan buatan itu kita sering dilibatkan oleh bentuk-bentuk teknik pencarian atau yang kita kenal nanti teknik searching yang akan kita gunakan. Contoh kasus misalnya di sini adalah bejana air ya. Permasalahannya seperti ini. Diberikan 2 bejana air dengan kapasitas 4 liter dan 3 liter. Yang keduanya tidak memiliki skala atau batas ukuran. Ada sejumlah tak terbatas air yang dapat diisikan ke dalam bejana. Bagaimana cara mengisikan tepat 2 liter air ke dalam bejana berukuran 4 liter. Nah, jadi ya, saya garis bawahi di sini. Kita memiliki 2 bejana ya. Jadi bejana 1 itu kapasitasnya 4 liter dan bejana 2 itu kapasitasnya adalah 3 liter.
keduanya tidak memiliki skala atau batas ukuran ya di sini. Ada sejumlah tak terbatas air, ada sejumlah tak terbatas air yang dapat diisikan ke dalam air. Cuma di sini ada aturannya ya atau permasalahannya seperti ini. Bagaimana cara mengisikan tepat 2 liter air ke dalam bejana ukuran 4 liter tadi? Berani nih ya. Jadi kita tadi punya satu yang berkapasitas 4 liter dan bejana duanya berkapasitas 3 liter. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengisikan tepat 2 liter air ke dalam bejana yang berukuran 4 liter ya. Nah, bagaimana cara saya mengisi 2 liter ya. Oke, ini adalah sebuah permasalahan ya kita sebut ya. Sebuah permasalahan atau input ya nanti akan menjadi input ya. Dari inputan ini nanti yang akan diproses menggunakan basis pengetahuan sama mesin inference-nya nanti inference ya, untuk menjadi sebuah solusi. Ya. Oke, kita definisikan dulu permasalahan yang pertama ya. Tadi sesuai aturannya. Pertama adalah definisi ruang stata untuk kasus bencana air dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat kita ketahui 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif sebenarnya. Cuma yang kita gunakan dalam permasalahan ini karena itu terkait dengan volume, tidak boleh kurang ya. Berarti kan dihitungnya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Ada dua bejana yang kita gunakan kan tadi ya. Kita sebut bejana X dan bejana Y. Ya. Bejana X-nya tadi memiliki kapasitas 4 liter, berarti dia bisa diisi kosong 1, 2, 3, 4 liter. Dan bejana Y-nya dia memiliki kapasitas 3 liter ya, bisa kosong, 1 liter, 2 liter, dan 3 liter ya. Di mana di sini diketahui X menyatakan volume air pada bejana 4 liter. Nah, saya tandai ya di sini. Oke, di sini tadi di mana X menyatakan volume air pada bejana 4 liter dan Y menyatakan volume air pada 3 liter. Jadi akan ada dua bejana ya. Bejana satu yang memiliki kapasitas 4 liter dan bejana duanya memiliki kapasitas 3 liter. Nah, sesuai tadi disampaikan kita harus tahu keadaan awal ya, keadaan awal atau stata awal ya. Kita tahu keadaan awal di mana kedua bejananya itu kosong ya. Jadi diinfokan di sini atau diketahui kedua bejana, baik bejana 1 dan bejana 2 itu keduanya kosong ya. Kosong berarti tidak ada air ya di sini. Sedangkan tujuan akhir ya atau goalnya dari permasalahan itu nanti di mana bejana pertama itu berisi 2 liter kan ya. Sedangkan dia punya kapasitas 4 liter. Ya. Jadi tujuan akhirnya dia mau diisi 2 liter ya, bejana 1 ya. Dan bejana kedua bisi berapa saja. Nah, jadi bejana satunya mau diisi 2 liter, bejana duanya ini X ya. Y-nya itu bisa berapa saja ya. Tapi ya tetap sesuai kapasitasnya kan. Kapasitasnya sebenarnya 3 liter ya tadi ya. Nah itu. Di yang ini mau diisi 2 liter, Y-nya boleh berapa saja. Asalkan tetap sesuai kapasitasnya yaitu 3 liter ya. Berarti Y-nya itu harus sama dengan 3 ya. Tidak boleh lebih besar dari 3 ya. Oke, itu ya. Terus, nah ini definisi ya, definisi permasalahan. Dari soal tadi, kita harus mendefinisikan. Di sini yang kita dapat apa? Pertama, variabel atau nilai ya tadi.
Kedua, kita mendefinisikan keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, ini kita dapat dalam definisi masalah ya. Tentunya definisi ini kita turunkan dari permasalahan atau soal di atas tadi ya. Sebagai inputan yang akan diproses ya. Oke, baru yang kedua masuk ke sistem produksi ya. Contoh di sini adalah sistem produksi bejana air dengan ketentuan tadi ya. Eh, Tetap kita harus mengikuti aturan, misalnya bagaimana caranya saya mengisi bejana satu itu 2 liter ya. Keadaan yang pertama adalah keadaan yang mungkin, kedua adalah yang hasil yang dilakukan, dan artinya apa di sini ya. Yang pertama adalah X, Y. Ya. Jika X-nya kurang dari 4, nah kita ketahui misalnya kalau X-nya kurang dari 4, maka hasil yang dilakukan misalnya bisa dituliskan 4, Y. Berarti penuhi bejana 4 liter. Nah, jadi keadaan yang mungkin ya, misalnya kita mengisi ketika diketahui jika X-nya itu kurang dari 4 ya, misalnya kurang dari 4 ya kita ketahui misalnya bisa kosong, 1, 2, 3 ya, itu kurang dari 4. Yang kedua, jika Y-nya kurang dari 3 ya, X, 3 penuhi bejana 3 liter ya. Jadi itu ya. Yang ketiga, jika X-nya lebih besar dari 0 ya. Jadi diketahui X-nya lebih besar dari 0, berarti apa? Sudah ada isinya ya. Berarti apa? X min D, Y. Tuang air dari bejana 4 liter. Nah, jika X-nya lebih besar dari 0, berarti X min D, Y. Kita kurangi isi dari bejana 1 sebesar D. Ya, D. Yang keempat, jika Y-nya lebih besar dari 0, nah, berarti X, Y min D. Artinya tuang air dari bejana 3 liter. Ya. Karena diketahui di sini Y-nya yang lebih besar dari 0, maka yang dituang itu adalah bejana 2-nya dikurangi sebesar D. Yang kelima, jika X-nya lebih besar 0, keadaan yang mungkin lagi, misalnya X-nya lebih besar dari 0, berarti kita bisa 0, hasilnya 0, Y. Ya. Kosongkan bejana 4 liter. Nah, jadi kita bisa mengosongkan terlebih dahulu bejana satunya ya. Yang keenam, jika Y-nya lebih besar dari 0, ya, berarti kosongkan bejana 3 liter. Nah, bisa dituliskan seperti ini, X, 0. Ya. Yang ketujuh, X, Y, jika X plus Y lebih besar atau sama dengan 4, dan Y-nya lebih besar dari 0, maka hasilnya adalah ya, 4, Y min dalam kurung 4 min X tutup kurung tutup kurung lagi ya. Tuangkan air dari bejana 3 liter ke bejana 4 liter sampai bejana 4 liternya penuh ya. Tuangkan air dari bejana 3 liter ke bejana 4 liter sampai bejana 4 liter penuh. Oke, yang kedelapan, jika X ditambah Y lebih besar atau sama dengan 3 dan diketahui X-nya lebih besar dari 0, maka hasilnya X min 3 min Y, 3. Jadi tuangkan air dari bejana 4 liter ke bejana 3 liter sampai bejana 3 liternya itu penuh ya. Yang ke-9,
Keadaannya misalnya diketahui X tambah Y kurang dari atau sama dengan 4 dan diketahui Y-nya lebih besar dari 0. Sehingga hasilnya adalah X plus Y, 0. Tuangkan semua air dari bejana 3 liter ke bejana 4 liter. Keadaan yang ke-10, jika X tambah Y-nya kurang dari atau sama dengan 3 dan diketahui X-nya lebih besar dari 0. Hasilnya dapat dituliskan 0, X plus Y. Artinya, tuangkan semua air dari bejana 4 liter ke bejana 3 liter. Kondisi yang ke-11 yaitu 0,2. Ya. Hasilnya adalah tuangkan 2 liter air dari bejana, ya. Tuangkan 2 liter air dari bejana 3 liter ke bejana 4 liter. Nah, kondisi yang ke-12, keadaan 2, Y. Nah, atau hasilnya adalah 0, Y. Buang 2 liter air dari bejana 4 liter. Sehingga nanti urutannya ya, penyelesaian kasus dari bejana airnya tadi isi bejana 4 liter, ini bisa isi bejana 3 liter kan. Tadi diketahui keadaan awalnya adalah 0,0. Bejana satunya kosong, 0 isinya, dan bejana 3 liternya 0. Ya. Terus ya, operator 2, isi bejana 4 liternya adalah kosong, 0, isi bejana 3 liternya yaitu 3 ya. Operator 9 ya, isi bejana 4 liternya 3, isi bejana 3 liternya 0. Operator yang kedua ya lagi, isi bejana 4 liternya adalah 3, isi bejana 3 liternya 3 ya. Operator yang ketujuh, isi bejana 4 liternya 4, isi bejana 3 liternya 2. Operator 5 atau 12 tadi, isi bejana 4 liternya kosong atau 0, 0 ya. Isi bejana 3 liternya yaitu 2. Operator 9 atau 11, isi bejana 4 liternya 2, isi bejana 3 liternya 0. Ini sesuai tujuan ya sebenarnya ya. Tujuannya tadi kan isi bejana 4 liter itu 2 liter ya. Sedangkan bejana 3 liternya bisa berapa saja. Nah, hasil analisa masalah, permasalahan dapat dipecahkan dengan menggunakan atau produksi yang dikombinasikan dengan pendekatan strategi kendali untuk menelusuri ruang masalah sampai ditemukan jalur dari initial state ke goal. Jadi dari keadaan awal sampai dengan keadaan akhir atau tujuan. Sehingga proses pencarian menjadi penting untuk menyelesaikan masalah. Pencarian di sini adalah mekanisme umum yang dapat digunakan ketika tidak ada metode lain yang diketahui ya. Jadi ini ya sebenarnya hasil dari analisa masalah itu bagaimana dari keadaan awal itu kita bisa mendapatkan goalnya atau tujuan akhir ya. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan kepada Anda pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menambahkan pengetahuan dan wawasan kepada kalian semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.